warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo pakan pimpin doa anak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Ya, terima kasih Fakat sudah memimpin doa. Nah, tujuan kita berdoa adalah agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, sebelum kita belajar dua absen ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Baiklah, sebelum kita menuju ke pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib sebagai bentuk rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, anak-anak ibu silakan berdiri. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Silakan duduk. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pantun. Ada yang masih ingat apa itu pantun? Ya, Alin apa nak? Pantun adalah jenis puisi lama yang biasanya terdiri atas 4 baris serta memiliki sangkiran dan arti. Iya, bagus. Bagaimana dengan ciri-ciri pantun? Ya, Mas Anda? Ciri-ciri pantun: 1. Dalam satu bait pantun terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. 4. Baris ketiga dan keempat merupakan isi, dan pantun juga memiliki sejak ABAB. Iya, bagus. Nah, jadi hari ini kita juga masih belajar tentang pantun. Hari ini kita belajar di tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darah sehat, pembelajaran 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. 1. Melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi
pantun berdasarkan siklus kehidupan dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui pengamatan video, peserta didik dapat membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan dengan baik. 3. Melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat membacakan pantun yang dibuat dengan percaya diri. 4. Melalui penayangan video, peserta didik dapat menganalisis organ peredaran darah pada hewan dengan tepat. Tujuan yang kelima, melalui penugasan dan diskusi, peserta didik dapat menyusun urutan sistem peredaran darah hewan burung dengan sistematis. Nah, materi pembelajaran kita ada 2. Jenis-jenis pantun dan organ peredaran darah hewan burung. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Nah, baris pertama dan baris kedua itu disebut pampiran. Nah, baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Nah, ada pun ciri-ciri pantun. Pantun itu bersajak ABAB. Satu bait terdiri dari 4 baris dan tiap baris itu terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, berdasarkan siklus kehidupan manusia atau usia, pantun itu dibedakan menjadi 3. Yuk, kasihkan ke depan. Yang pertama, pantun kanak-kanak. Kemudian yang kedua, ada pantun muda. Dan yang ketiga, pantun tua. Nah, apa itu pantun kanak-kanak? Nah, ayo perhatikan video yang akan Ibu tayangkan di depan. Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pantun. Simak baik-baik ya. Yang pertama kali dibahas adalah tentang pengertian pantun. Pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu lama yang terkenal di Indonesia. Pantun berasal dari kata pantun yang berarti penuntun. Berarti dalam setiap pantun itu akan berisi tuntunan seperti nasihat, saran, kritik, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Di sini Ibu ada contoh salah satu pantun yang isinya nenek tinggal di batu jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Dari sini kita bisa lihat ciri-ciri pantun. Yang pertama adalah satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Kita hitung ya, barisnya 1, 2, 3, 4. Jadi setiap pantun selalu ada 4 baris, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian yang kedua, pantun terdiri dari 2 baris sampiran dan 2 baris isi. Baris sampiran ada pada baris pertama dan kedua. Baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Apa perbedaan sampiran dan isi? Baris sampiran berisi tentang segala hal dan digunakan untuk memancing pendengar untuk mengetahui atau menebak kira-kira apa sih isi yang akan diutarakan dari pantun tersebut. Isi ini adalah maksud dari pantun tersebut. Jadi pesan amanat atau nasihat yang disampaikan di pantun ini bisa dilihat pada bagian isi. Yang ketiga, pantun bersajak A, B, A, B. Maksud dari ABAB ini bukan berarti setiap akhir kata itu harus A, B, A, B, tapi maksudnya adalah baris pertama harus sama sajaknya dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua harus sama sajaknya dengan baris keempat. Kita lihat contohnya ya. Nenek tinggal di batu jajar, sajak di akhirnya itu A. Kemudian yang kedua, segar udaranya indah dan permai, diakhiri dengan A dan I. Anak sekolah rajinlah belajar, yang ini A. Dan agar cita-cita telah tercapai, sajaknya adalah A dan I. Kita lihat ini baris pertama dan baris ketiga memiliki sajak yang sama, R dan R. Baris kedua dan keempat memiliki sajak yang sama juga, I dan I. Selanjutnya, tiap baris terdiri
terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata bisa kita tentukan dari penggalan kata dalam setiap kata. Kita lihat contohnya, nenek tinggal di Batu Jajar. Kita penggal kalimat ini menjadi suku kata. Nenek tinggal di Batu Jajar. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris pertama itu ada 9 suku kata. Yang kedua, segar udaranya indah dan permai. Kita penggal dan hitung suku katanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada 11 suku kata. Yang ketiga, anak sekolah rajinlah belajar. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini juga ada 11 suku kata. Dan yang terakhir, agar cita-citanya kelak tercapai. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di sini ada 12 suku kata. Masing-masing suku katanya terdiri dari 9, 11, 11, dan 12 suku kata. Jadi setiap pantun itu tidak boleh kurang dari 8 suku kata dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Jadi maksimalnya 12 suku kata dan minimalnya adalah 8 suku kata. Nah, biasanya anak-anak salah membuat pantun karena suku katanya kurang dari 8 suku kata atau lebih dari 12 suku kata. Jadi suka salah anak-anak menghitungnya. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Berdasarkan siklus kehidupannya atau usianya, pantun terbagi menjadi 3. Yang pertama, pantun anak-anak. Pantun anak-anak ini berkaitan dengan masa anak-anak. Bisa itu tentang main, nasihat, tentang sayang kepada kakak, adik, orang tua. Contohnya, burung camar di tepi pantai, pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda ini biasanya berisi tentang perkenalan, pertemanan, asmara, nasib, perasaan, dan lain-lain yang biasanya dialami ketika muda. Contohnya, indahnya yang burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu, telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Yang ketiga, pantun tua. Pantun tua biasanya berisi tentang adat istiadat, budaya, agama, nasihat, dan lain-lain. Contohnya, anak orang Tanjung Ampalu, senja hari pasang pelita, lupa tangan oleh semilu, lupa hati karena kata. Tujuannya harus hati-hati dalam berkata supaya tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, pantun jenaka. Pantun jenaka ini berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, melihat sampah di tong kosong, bentuknya sudah sangat jelek, masih kecil sudah ompong, mirip dengan nenek-nenek. Orang yang mendengarkan pantun jenaka biasanya tertawa gitu ya. Yang kedua, pantun nasihat, berisi nasihat untuk mendidik. Contohnya, semua bumbu hendak diramu agar sedap rasa masakan, tinggi derajat karena ilmu membawa pada iman. Pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Biasanya pantun teka-teki ini disampaikan berupa teka-teki dan dijawab dengan pantun lagi atau bisa dijawab langsung. Contohnya, ternak bentang lalu beli untuk pakaian, saya turun ke sawah. Kalaulah tulang bijak lestari, binatang apa kepala di bawah? Yang keempat, pantun kiasan, berisi perumpamaan atau ibarat. Jadi kiasan itu kata-kata perumpamaan yang tidak sebenarnya tapi ada maknanya. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa hanum bunga selasih, eloknya resminya padi, makin tunduk jika berisi. Kalimat kiasannya itu adalah seperti padi, makin tunduk jika berisi. Jadi maksudnya adalah perumpamaan seseorang yang semakin banyak ilmunya, semakin tinggi pendidikannya, maka dia akan semakin merendah hati. Cara mengidentifikasi pantun yaitu kita lihat dulu contohnya. Buah tuku buah durian, ada gajah punya belalai, dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Biasanya pertanyaannya berupa jelaskan ciri-ciri pantun yang di atas. Yang kedua, identifikasi sampiran dan isi pantun di atas. Yang ketiga, apa amanat pantun di atas? Kita jawab, ciri-ciri pantun yang pertama adalah kalau kita lihat dari isi pantunnya, ini termasuk pantun nasihat. Yang kedua, kita hitung satu bait ini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. Satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, kita lihat sajaknya apakah ABAB, durian, kerjakan, belalai, selesai, an, ai. Ini sudah ABAB ya, berarti sajaknya an, ai. Yang terakhir, kita hitung
menghitung jumlah suku katanya. Baris pertama jumlah suku katanya buah, buku, buah, durian. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 suku kata. Yang kedua ada 9 suku kata. Yang ketiga ada 10 suku kata. Dan yang terakhir ada 9 suku kata. Nanti jumlah suku kata di setiap baris yaitu 9, 9, 10, 9. Kita lanjut ke nomor kedua. Identifikasi sampiran dan isi pantun di atas. Ingat kalau sampiran itu ada di baris pertama dan baris kedua. Kita tulis di sini sampirannya. Kemudian yang baris ketiga dan keempat itu adalah isi. Kita tulis isinya, dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Dan yang terakhir nomor 3, apa amanat pantun di atas? Dapat tugas segera kerjakan agar tugas cepat selesai. Maksudnya adalah tiap tugas yang diberikan harus segera dikerjakan supaya cepat selesai. Selanjutnya, bagaimana cara membuat pantun? Caranya yang pertama itu tentukan tema pantun. Mau membuat pantun nasihat, pantun jenaka, pantun teka-teki, atau pantun apa? Kalau sudah ditentukan, yang kedua yaitu buat terlebih dahulu isi pantunnya. Jadi jangan membuat sampirannya dulu, isi pantunnya dulu. Setelah dibuat isi pantunnya, identifikasi suku terakhir pada isi pantun. Yang keempat, buat sampiran pantun. Buat sampiran pantun sesuaikan dengan sajak pada isi pantun. Sini ibu ada contohnya cara membuat pantun. Ibu ingin membuat pantun teka-teki pada isi pantun. Yang keempat, buat sampiran. Iya. Nah, itu tadi adalah penjelasan pantun berdasarkan siklus kehidupan atau usia. Nah, yang pertama itu pantun kanak-kanak. Ada yang tahu apa itu pantun kanak-kanak setelah melihat video? Iya, nah, apa? Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Iya, pantun kanak-kanak adalah pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Iya. Pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berkaitan dengan orang muda. Iya, berkaitan dengan orang muda, perkenalan. Nah, ya. Kalau pantun tua, ya, Sandra? Pantun tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, dan adat. Iya, pantun tua itu dia berisi nasihat. Nah, sekarang coba perhatikan ke depan. Ayo. Coba Nurul baca pantun nak yang di depan ibu buat. Baju dicuci harus dibilas, saat dijemur diinjak ulas, jadi mulut tak boleh malas, harus dikerjakan semua tugas. Baju dicuci harus dibilas, saat dijemur diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas, harus kerjakan semua tugas. Kira-kira ini pantun apa? Pantun kanak-kanak, pantun tua, atau pantun muda? Pantun kanak-kanak. Ayo kita lihat ya, apakah benar? 1, 2, 3. Benar. Baik, sekarang kita akan masuk ke pantun berikutnya. Ayo Sukno, baca nak. Mengkudu buahnya pahit, buah papaya dingin airnya, biar ilmu setinggi langit, kalau tak sebanyak apa guna. Mengkudu buahnya pahit, buah kepayang, dingin airnya, biar ilmu setinggi langit. Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Ayo, ini pantun apa? Pantun tua? Ya? Ayo kita lihat. 1, 2, 3. Iya. Sekarang pantun berikutnya. Ayo coba baca lagi. Hujan turun rintik-rintik, ada bangau di tepi sawah. Wahai engkau gadis cantik, bolehkah aku singgah ke rumah? Hujan turun rintik-rintik, ada bangau di tepi sawah. Wahai
gadis cantik, bolehkah aku singgah ke rumah? Ayo, pantun apa itu? Pantun muda? Iya? Ayo, coba hitung. 1, 2, 3. Bagus sekali, berarti anak ibu sudah paham ya. Nah, sekarang ibu ada tugas. Nah, di sini ibu punya lembar kerja. Tugasnya adalah membuat pantun berdasarkan siklus kehidupan yang 3 tadi. Pantun kanak-kanak, pantun tua, atau pantun muda. Silahkan mau buat pantun apa dari ketiga itu. Petunjuk belajarnya sudah ada di sini. Jangan lupa isi namanya, nama anggota kelompok. Ini dikerjakan bersama teman kelompoknya, didiskusikan. Nah, dulunya kan sudah berkelompok ya. Nah. Nah, selamat berdiskusi anak-anak ibu. Ayo buat pantunnya, menarik diskusi. Nah, ada kesulitan tanya ibu ya. Cepat ya. Mana? Cepat ya. Sana. Sudah dibuat nama kelompoknya ya. Lihat petunjuk belajarnya dibaca.
Ya. Buat pantun apa? Pantun tua ya. Dibuat sama kelompoknya jangan lupa ya. Sama anggotanya juga dibuat. Nah, dapat. Ya. Sudah, dua pantun. Dua pantun. Ya nak? Boleh. Sudah selesai? Ya. Nah, sekarang, yuk, kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, maju dari kelompok bunga anggrek. Ya, maju nak. Kelompok bunga anggrek. Ayo teman-teman yang lain dengarkan temannya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok bunga anggrek. Nama kelompok bunga anggrek, nama anggota kelompok Panten Fajar Indah Wiwit. Buat suaranya nak. Saya dari kelompok bunga anggrek akan membacakan hasil diskusi kami tentang pantun. Pantun 2. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Ya. 2. Di depan rumah ada pohon mangga, sebelahnya ada pohon suji. Jika ingin masuk surga, jangan lupa untuk mengaji. Iya, coba kita lihat. Kelompok bunga anggrek membuat pantun tua. Simpanlah harta di dalam peti, jarum di pasir tak terlihat. Bersifat jujur, bersihkan hati, kemana pergi pasti selamat. Coba kita lihat. Nah, ini ciri-ciri pantun
Saja AB, ngerti, terlihat, hati, selamat. Iya, bagus. Pantun yang kedua juga pantun tua. Di depan rumah ada pohon mangga, sebelahnya ada pohon suji. Jika ingin masuk surga, jangan lupa untuk mengaji. Mangga, suji, surga, mengaji. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk ya, berikutnya. Ya, kelompok Najwa. Ya, dengarkan semuanya nak. Bagus pantunnya. Masalahnya sayang. Nama kelompok Bunga Matahari, nama anggota kelompok Maulana Astin Masanda Najwa. Ya, dengarkan Saya kelompok. dari kelompok Bunga Matahari, saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang pantun. Pantun 2. Bunga mawar, bunga melati, cara dicium harum baunya, banyak cara sembuhkan hari, baca Al-Quran, pahamkan artinya. Ya. Pantun mudah. Ikut ayah memancing di rawa ada banyak buaya. Mumpung kita masih muda, ayo belajar dan berkarya. Iya, ada pantun tua dan pantun tua dan pantun muda. Coba baca sekali lagi nak, buat suaranya yang lain dengar ya sayang. Pantun 2. Bunga mawar, bunga melati, kala dicium harum baunya, banyak cara sembuhkan hati, baca Al-Quran, pahamkan artinya. Ya, pantun ya pantun muda. Ikut ayah memancing di rawa ada banyak buaya, mumpung kita masih muda, ayo belajar dan berkarya. Iya, ibu lihat juga ciri-cirinya. Sampiran isi saja abi-abi. Iya bagus, beri tepuk tangan. Ayo berikutnya, bunga apa? Ya Nurul, bunga melati. Kelompok bunga melati. Saya dari kelompok melati, nama anggota kelompok mereka Kautar Dika Najwa. Ya. Kami menjelaskan tentang pantun 2. Pantun dua. Asam kandis, asam lugur, ketika asam seriang kuat. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Coba nak buat lagi saya. Pantun tuanya. Asam kandis, asam gelugur, ketika asam seriang-riang. Menangis mayat di dalam kubur, teringat badan tak sembahyang. Iya, asam kandis, asam gelugur. Ketiga asam siriang-riang, menangis mayat di dalam kubur. Teringat badan tidak sembahyang. Jadi jangan tinggalkan sholat. Ya, tadi pagi sholat subuh. Sholat. Hari ini hari apa? Iya, hari ini hari Jumat. Anak-anak makan tomat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini hari Jumat, jadi yang laki-laki jangan lupa untuk sholat Jumat. Iya, bagus sekali dari kelompok melati. Berikan tepuk tangan. Ayo berikutnya. Iya, Pija. Bunga apa ini? Bunga mawar. Ayo. Yuk kita dengar ya. Kelompok bunga mawar. Nama kelompok Raffi Madan Fika Rahmat. Nama kelompok Mawar. Saya mau saksikan diskusi kami tentang pantun. Ya. Rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar dari masa depan. Iya. Bagi kanak-kanak, kaca pecah jatuh terbelah, buah kelapa dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang pandai. Iya, bagus sekali. Coba ulangi kembali, Nak. Pantun muda. Pantun muda. Rumah paman pergi bertamu, tak lupa membawa buah tangan. Anak muda menuntut ilmu, rajin belajar demi masa depan. Ah, iya bagus. Pantun kanak-kanak.
Kaca pecah, jatuh terbelah, buah kelapa dimakan tupai. Minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang pandai. Iya, minta maaf kalau bersalah, itulah tanda anak yang Pandai. Ibu pandai kan? Pandai. Ya, bagus, berikan tepuk tangan. Sudah maju semua? Sudah? Ada yang belum? Iya, maju kelompok bunga kembang sepatu. Ini bunga kembang sepatu. Buatannya laki-laki semua. Mereka ini, ya. Satu, nama anggota kelompok Dimas, Haris, Putra, Idan. Ya. Kami akan mengenal satu Ya, kalian buat pantun apa? Pantun dua. Benda di HP tiada arahnya, jalan ke sekolah untuk latihan. Anak yang patuh kepada orang tuanya dijamin disayang oleh Tuhan. Iya, bagus. Terus berikutnya pantun apa? Mudah. Pantun muda. Hujan turun rintik-rintik, ada tumbuh kita di sawah. Wahai indah berwajah cantik, berikan pandangan kedua. Wah, bagus sekali. Coba sekali lagi pantun dua. Coba dengar. Apa nasihatnya? Peta di HP tiada arahnya, jalan ke sekolah untuk latihan. Anak yang patuh kepada orang tuanya dijamin disayang oleh Tuhan. Iya, jadi kita harus sayang sama orang tua. Bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk walaupun anggotanya bukan kembang, tapi anak lajang. Iya, terima kasih. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Luar biasa. Sudah berani tampil dengan percaya diri. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Iya, yuk kumpulkan LKPD-nya. Yuk, sekarang kita ice breaking dulu ya. Ayo semuanya berdiri. Kita ice breaking. Ya, kita ice breaking. Buka, tutup. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan di bahu, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, ha ha, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil menangis, hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, jadilah patuh. Iya, terima kasih. Masih semangat? Semangat. 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 Semangat kita dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Ya, semangat yang luar biasa. Nah, yuk perhatikan ke depan anak-anak ibu. Nah, ini kita belajar organ peredaran darah pada hewan. Nah, jadi selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir itu akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Nah, pada prinsipnya, sistem peredaran darah pada hewan, ya, terutama hewan vertebrata sama seperti manusia. Contohnya adalah ikan, katak, dan burung. Nah, hari ini hewan yang akan kita bahas adalah hewan burung. Nah, perhatikan video di depan ya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sahabat pintar, pada video kali ini
kita akan mengulas sistem peredaran darah pada burung. Sahabat pintar, tahukah sahabat pintar, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, peredaran darah terbuka, seperti pada cacing dan serangga, juga belalang. Pada sistem peredaran darah terbuka, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Kemudian, ada peredaran darah tertutup. Jantung akan memompa darah secara terus-menerus, sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Seperti pada apes atau burung dan ikan. Sistem peredaran darah pada burung. Yuk, perhatikan. Peredaran darah pada burung disebut dengan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Apa maksud dari kedua istilah ini? Dan bagaimana proses peredaran darah pada burung berlangsung ya? Sama seperti peredaran darah yang ada di tubuh manusia, darah pada tubuh burung mengalir melalui pembuluh darah. Nah, yang mengalir melalui pembuluh darah inilah yang disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah pada burung juga terjadi dengan cara sistem peredaran darah ganda. Apa ya? Itu berarti dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Proses peredaran darah pada burung. Peredaran darah pada burung dimulai dari darah yang membawa oksigen dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh lewat aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh, oksigen akan dilepaskan dan sebagai gantinya darah membawa karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, darah yang membawa karbon dioksida ini kemudian dialirkan ke serangan kanan dan masuk ke bilik kiri melalui pembuluh darah vena. Proses peredaran darah dari jantung menuju seluruh tubuh sambil membawa oksigen, lalu kembali lagi ke jantung membawa karbon dioksida ini disebut sebagai peredaran darah besar. Lalu, kemana perginya karbon dioksida yang dibawa oleh darah ya? Setelah dari bilik kanan, darah yang membawa banyak karbon dioksida kemudian dipompa ke paru-paru. Darah yang membawa karbon dioksida akan mengalami pertukaran oksigen saat berada di paru-paru setelah dipompa dari bilik kanan. Oksigen yang sudah diikat oleh darah di paru-paru kemudian dipompa lagi ke jantung melalui serangan kiri dan masuk ke bilik kiri. Setelah berada di bilik kiri, proses peredaran darah pada burung pun kembali berlangsung ke seluruh tubuh untuk membawa oksigen. Organ peredaran darah. Iya. Nah, itu tadi adalah sistem peredaran darah pada hewan burung. Nah, pada hewan burung itu terjadi sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, seperti ini gambarnya tadi ya. Nah, ada sistem peredaran darah burung dan bagian dari jantung burung. Nah, lihat, perhatikan ke depan. Di sini serambi. Ini yang diberi tanda panah bilik. Nah, ini yang berwarna hijau ini sekatnya. Nah, sekarang ibu punya tugas
menyaksikan video yang sudah Ibu tayangkan, diskusikan tugas berikut bersama dengan temannya. Buatlah urutan sistem peredaran darah pada hewan burung. Nah, di sini ada gambar kerjanya. Di sini juga sudah ada petunjuk kerjanya. Silahkan dibaca. Nah, selamat berdiskusi. Saya tulis nama kelompok, nama anggotanya. Ya, tulis nama kelompok. Sudah dibuat nama anggota dan kelompok. Juga nama anggota kelompoknya, Nak? Ya. Sampaikan. Bagaimana? Ya, Dimas. Dan Aldi. Oh, Aldi yang nulis. Ya. Bagaimana? Tulisan. Fajar. Kecilan aku ya? Harus sekali lagi. Mana? Ya, bantu tangannya.
Sudah selesai? Sudah. Ayo. Siapa yang mau maju duluan? Ya, Rahma. Ayo. Rahma. Yuk, dengarkan teman anak. Saya dari kelompok menengah kelompok akan ada 3 ini masuk ini baru cerita peredaran darah pada burung Buat saran saya. membawa oksigen baru dilaporkan dari kiri jantung setelah itu darah masuk ke Peredaran darah burung dimulai darah yang membawa oksigen lalu dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta ke pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke berbagai sel tubuh dan oksigen akan dilepaskan. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok bunga. Mau kita berikan tepuk tangan untuk Yuk, Adi dari kelompok kembang sepatu. Ya. Saya dari kelompok Dimas Kembang Sepatu. Kami kelompok Dimas Aris Putra Idam. Saya akan membaca diskusi kami. Peredaran darah burung dimulai dari darah yang membawa oksigen lalu dipompa dari bilik kiri jantung menuju tubuh melalui aorta atau pembuluh darah utara dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke berbagai sel tubuh dan oksigen akan dilepaskan. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok. Perwakilan dari 2 kelompok ya. Jadi peredaran darah burung itu dimulai dari darah yang membawa oksigen lalu dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta ke dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke berbagai sel tubuh dan oksigen akan dilepaskan. Nah, ayo kumpulkan LKPD-nya. Ya, oke. Ya, 5 kelompok. Nah, apakah ada dari pelajaran kita tadi, apakah ada materi yang belum dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu selama kita belajar? Senang? Senang sekali. Alhamdulillah. Mati lampu. Mati lampu lagi anak ya. Nah, sekarang ibu akan berikan soal latihan, soal evaluasi. Soal ini dikerjakan secara mandiri, individu sendiri-sendiri dan tidak boleh mencontek. Lebih.
Siapa buat nama? Ya. Sudah sulit kah? Iya. Ini Pija sudah nomor 3 dia. Iya. Iya, berarti sudah memahami materi yang saya sampaikan. Indah sudah nomor berapa? 3. Yang 2. Perhatikan pantunnya, ditanya situ, sampiran, isi, semua materinya sudah kita pelajari. Ya, Dimas, sudah buat namanya nak? Ya. Ya. Indah, baca-baca lagi nak.
kembalikan. Nah, nanti kita melihat hasilnya. Kemudian ini kita simpan di dalam filenya yang sudah ada di dinding ya, di samping bangkunya. Oke, nah untuk PR-nya lihat di halaman 15 ya. Nah, di situ ada tugasnya, ada PR-nya, membuat pantun juga. Ya, halaman 15 itu untuk PR di rumah. Ya. Nah, anak-anak Ibu, apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Tentang pantun. Ya, berdasarkan siklus kehidupan manusia, pantun ada berapa? Ada berapa adik? 3. Bagus. 1. Pantun kanak-kanak. 2. Pantun muda. 3. Jadi ingat ini ya. Pantun berdasarkan siklus kehidupan manusia. Pantun terbagi 3. Pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Nah, kemudian kesimpulan apa lagi pembelajaran kita hari ini? Organ peredaran darah burung. Ya, dimulai dari ya Alin, dimulai dari mana nak? Dari oksigen. Ya. Lalu dipompa dari bilik kiri jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta atau pembuluh darah utama dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke berbagai sel-sel tubuh dan oksigen akan dilepaskan. Iya, jadi peredaran darah burung itu dimulai dari darah yang membawa oksigen, lalu dipompa dari bilik-bilik jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta di dalam tubuh. Setelah itu darah masuk ke sel-sel tubuh dan kemudian oksigen akan dilepaskan. Nah, oke, Ibu simpan buku pelajarannya, masukkan alat-alat tulisnya, simpan semua ke dalam tas. Sudah. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu daerah Akuse. Yang tahu kita dari daerah mana? Bagus. Ini lagu dari daerah Papua. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Mau berdiri? Ya. Silakan. Boleh sama-sama goyang badannya ya. Pasir
membaca doa. Doa dimulai. Bismillah.